Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan Garling Vigarland yang sudah mulai bangkit kembali setelah sebelumnya dihempaskan oleh Dragon dengan sangat jauh ke sisi kanan Red Line. Wilayah Red Line ini sangat luas, tidak hanya ada Marijoas saja, tapi di luar Marijoas pun ada wilayah kosong yang sangat luas, dan itulah tempat Garling berada saat ini. Garling cukup terkejut karena Dragon bisa menghentakkan Garling sampai sejauh itu, padahal dirinya sempat menahan serangan Dragon dengan pedang berlapis haki. Meski begitu, karena Garling tahu bahwa Dragon adalah anak dari Garp, maka hal tersebut wajar saja, karena memang Garp itu adalah monster yang sangat mengerikan, terutama saat masa primanya dulu. Ketika melihat insiden God Valley 38 tahun yang lalu, Garling memang melihat dengan jelas seberapa kuat Garp itu. Bahkan dia melihat sendiri momen di mana 3 calon Yonko masa depan, yaitu Shirohige, Kaido, dan Big Mom kabur saat dikejar oleh Garp. Ini tentu adalah scene dalam chapter 1161 yang lalu, di mana Shirohige, Kaido, dan Big Mom memang lari dari kejaran Garp. Bahkan serangan Prometheus dari Big Mom tidak mempan terhadap tubuh Garp. Memang sebenarnya 3 orang itu kabur karena mereka punya tujuan masing-masing dan akan memakan waktu lama jika harus berhadapan dengan Garp. Tapi tetap saja di sini posisi Shirohige, Kaido, dan Big Mom itu sedang bertiga. Seharusnya jika mereka mau, mereka bisa saja mengeroyok Garp. Tapi kenyataannya mereka lebih memilih kabur daripada mengeroyok Garp, sehingga jelas bahwa Garp itu adalah sosok yang sangat ditakuti. Garling yang melihat momen itu dari kejauhan pun cukup terkejut ketika melihat orang-orang seperti Shirohige, Kaido, dan Big Mom kabur dari Garp. Garling sendiri sebenarnya membenci Garp secara pribadi karena Garp sering berlaku tidak sopan kepada para Tenryubito. Bahkan ketidaksukaan Garp kepada para Tenryubito itu sangat terlihat dengan jelas. Garling beberapa kali bertanya kepada Im Sama mengapa penyandang D seperti Garp diizinkan bekerja dalam angkatan laut di bawah naungan pemerintah dunia. Seharusnya penyandang D seperti Garp dilenyapkan saja secepat mungkin. Im Sama pun menjawab, Garp itu adalah kekuatan tempur yang sangat berharga. Meski dia penyandang D, tapi kekuatannya itu bisa sangat dimanfaatkan untuk berbagai pertempuran. Jadi Im Sama pun memaklumi Garp meski dia penyandang D dan juga sering berlaku tidak sopan. Garling pun bertanya lagi, bagaimana jika Garp berkhianat dan berniat menghancurkan pemerintah dunia dari dalam? Im Sama pun menjawab, jika itu terjadi, maka Im Sama sendirilah yang akan menghabisi Garp dengan tangannya sendiri. Garling pun mengerti dengan penjelasan dari Im Sama, dan dia tidak pernah mempertanyakan lagi soal Garp serta apapun tindakannya. Kekuatan Garp diakui oleh Im Sama secara langsung, sehingga Garling tidak bisa berbuat apa-apa. Meski begitu, kebencian Garling kepada Garp tidak pernah hilang. Bahkan kebencian itu mengalir sampai kepada anak dan cucu Garp, yaitu Dragon dan Luffy. Kalau untuk Luffy, sebenarnya Garling sendiri tidak terlalu peduli, karena memang Luffy tidak pernah berinteraksi secara langsung dengan Garling. Nah, sedangkan untuk Dragon, Garling benar-benar sangat membencinya, karena dulu Dragon lah yang membawa salah satu anak Garling, yaitu Shanks. Apalagi di pertempuran Marijoas ini, Dragon bertarung secara langsung melawan Garling. Itu pun membuat Garling menjadi semakin membenci Dragon. Nah, dengan mengetahui kualitas kekuatan Garp yang bahkan diakui oleh Im Sama itu, Garling pun paham mengapa Dragon juga sangat kuat, karena dia mewarisi kekuatan dari ayahnya itu. Genetik kuat itu bahkan tidak hanya menurun kepada Dragon saja, tapi juga sampai ke cucu Garp, yaitu Luffy. Garis keturunan dari Garp itu semuanya sangat menyusahkan. Berpindah ke bagian tengah halaman Marijoas, kelanjutan pertempuran
pertempuran di sana semakin panas setelah kedatangan dari para sekutu baru pasukan revolusi. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, sekutu-sekutu ini berasal dari para ketua kelompok pemberontak lain di luar pasukan revolusi. Karena memiliki banyak kesamaan dalam pandangan dan perjuangan, maka mereka pun mau menjadi sekutu dari kelompok Dragon. Para ketua tersebut pun mempunyai kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Rata-rata dari mereka sekuat para komandan revolusi seperti Karasu. Bahkan ada pula yang kekuatannya lebih besar daripada Karasu. Kali ini orang terkuat dari para ketua kelompok itu pun akan mendapat sorotan. Kemampuan yang dia miliki terbilang sangat hebat, sehingga dialah yang paling kuat dari seluruh sekutu pasukan revolusi yang ada. Orang ini memiliki level kekuatan sedikit di atas pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer. Jadi kehadirannya dalam pertempuran di Marijoas ini terbilang sangat signifikan dan akan sangat membantu pihak pasukan revolusi. Ketua sekutu terkuat ini pun akan bertarung melawan salah seorang kesatria suci. Dia akan menggunakan berbagai serangan kuat berlapis Buso Shokuhaki dan Hao Shokuhaki, sehingga kesatria suci yang bertarung melawannya itu pun menjadi sangat kerepotan. Kemudian ketua kelompok lain juga akan beraksi. Ketua yang satu ini memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dan juga kekar. Di sana dia bertarung melawan kesatria suci dari keluarga Topman. Pertarungan ini sangat cocok dan menarik sebab mereka berdua sama-sama memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa, sehingga bentrokan besar akan berlangsung dengan sengit. Lalu di area yang berbeda ada pula ketua kelompok lain yang sudah memilih lawan. Ketua kelompok yang satu ini merupakan seorang pendekar pedang yang hebat. Dia pun bertarung menghadapi kesatria suci dari keluarga Ethan Baron yang juga pengguna pedang. Namun kesatria suci dari keluarga Ethan Baron memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mungkin termasuk dalam 3 kesatria suci terkuat di Marijoas saat ini bersama dengan Shamrock dan juga kesatria suci dari keluarga Marcus. Jadi si pendekar pedang yang merupakan sekutu pasukan revolusi itu tidak menghadapi kesatria suci tersebut sendirian, melainkan dia dibantu oleh 2 anggota Lunaria agar pertarungan bisa berimbang. Kemudian ada pula ketua kelompok lain yang akan mendapat sorotan. Orang ini merupakan pengguna bela diri Rokushiki yang sangat ahli. Walau Rokushiki pada umumnya dikuasai oleh pihak pemerintah dunia seperti agen Cyberpol atau Angkatan Laut, tapi orang-orang luar pun banyak yang juga bisa melakukannya, termasuk sekutu pasukan revolusi itu. Dia pun membantu Sabo, Karasu, dan Koshiro yang sedang bertarung melawan Shamrock. Jadi musuh yang harus dihadapi oleh Shamrock sekarang menjadi semakin banyak, sehingga walau dia sangat kuat, tapi tentu dia menjadi semakin kerepotan dengan keadaan tersebut. Mereka berempat pun menyerang dengan berbagai teknik hebat yang mereka kuasai, sehingga Shamrock pun lebih banyak bertahan daripada menyerang balik, sebab tidak mudah untuk melancarkan serangan dalam posisi seperti itu. Nah, sedangkan untuk para ketua kelompok lain yang juga datang ke sana, mereka bertarung melawan para musuh secara acak. Dragon yang sedang berhadapan dengan Gorosei Warcury sekilas bisa melihat aksi dari rekan-rekannya itu, sehingga dia senang dengan kemunculan mereka. Sejak awal, Dragon memang tahu bahwa orang-orang tersebut bisa sangat diandalkan. Berbeda dengan Dragon yang senang, Warcury tampak sangat kesal. Sang Gorosei itu sangat marah dengan kedatangan orang-orang merepotkan itu. Dari tempat aman, ada juga Lafitte yang masih terus memantau alur pertempuran di sana. Lafitte yang melihat kedatangan dari para ketua kelompok di sana pun mengenal beberapa dari mereka. Dia pun bicara sendiri dengan berkata bahwa keadaan akan semakin seru dengan berbagai hal yang tidak terduga. Lafitte juga penasaran jika pihak pemerintah dunia semakin terdesak, langkah apa yang akan mereka ambil untuk menangani situasi itu. Beralih ke tempat lain yang jadi pusat pertempuran di Pulau Hachinosu akan ditampilkan kembali. Di dalam bangunan tengkorak, Feng sudah siap melaksanakan rencana rahasia dari Kurohige. Dia berteleportasi ke ruangan utama dan mengambil sebuah denden mushi yang spesial. Mengapa ini spesial? Karena denden mushi ini hanya terhubung ke dalam jaringan yang terkait dengan bajak laut Kurohige saja. Denden mushi ini pun digunakan bukan untuk berbicara, melainkan untuk mengirim tanda atau sinyal. Bila tanda dikirim, orang-orang yang menerimanya itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Rencana rahasia Kurohige pun akhirnya terungkap. Rencana itu terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, sejak awal Kurohige tidak memanggil semua aliansi untuk langsung datang ke Pulau Hachinosu
Hachinosu. Setengah dari aliansinya diperintahkan untuk bersembunyi di pulau-pulau terdekat. Tujuannya adalah jika Kurohige merasa kerepotan dalam pertempuran, maka para aliansi yang bersembunyi itu akan dipanggil untuk melakukan serangan kejutan. Mengapa tidak dari awal semua aliansi langsung dipanggil ke Pulau Hachinosu saja? Mungkin karena menurut Kurohige, menyimpan setengah untuk serangan kejutan akan lebih efektif. Bila dari awal semua aliansi yang sangat banyak itu langsung dipanggil ke sana, maka Angkatan Laut dan Bajak Laut Akagami mungkin akan langsung memikirkan solusi untuk menghadapi musuh sebanyak itu. Namun, jika yang dipanggil hanya setengah saja, lalu setengah lagi disimpan untuk kejutan, tentu akan lebih bagus. Sebab kondisi pihak Angkatan Laut dan Bajak Laut Akagami sekarang pun sudah cukup kelelahan akibat pertempuran panjang. Tak sampai di situ saja, ada pula bagian kedua dari rencana Kurohige. Selama ini, Kurohige memiliki unit yang sangat rahasia. Unit itu berisi puluhan orang yang diberikan kekuatan buah iblis dan dilatih untuk menguasai kekuatan mereka masing-masing. Jadi, para bajak laut Kurohige memberi buah iblis tidak hanya untuk para komandan Titan saja, tapi juga untuk unit rahasia itu. Demi menjaga kerahasiaan, mereka tidak ditempatkan di Pulau Hachinosu, melainkan di pulau kecil yang tidak jauh dari sana. Kurohige mempersiapkan mereka untuk hal-hal penting saja. Pertempuran yang sedang terjadi sekarang terbilang sangat penting, sehingga unit rahasia ini pun akan dipanggil untuk datang bersama para aliansi yang bersembunyi tadi. Dengan dua rencana ini, memang wajar jika Kurohige sangat percaya diri bahwa alur pertempuran akan segera berubah, sebab setengah aliansi yang bersembunyi itu bukan sekadar berisi banyak pasukan saja, tapi ada pula orang-orang kuat di dalamnya. Lalu, unit rahasia berisi sekumpulan pengguna buah iblis itu pun tampaknya memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Jadi, baik Angkatan Laut maupun pihak Bajak Laut Akagami memang akan terkejut dengan rencana dari Kurohige ini. Meski begitu, tentu kedua pihak itu tetap akan bertarung dengan baik dan mengeluarkan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Jika bala bantuan dari Kurohige sudah tiba, mungkin Shanks dan para krunya akan bertarung dengan lebih maksimal lagi, sebab mereka sama sekali tidak boleh kalah karena nanti bisa berakibat buruk. Beralih lagi, Marineford akan mendapat sorotan kembali. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, banyak bajak laut menyerang tempat itu karena mereka berpikir ini adalah kesempatan bagus berhubung markas Angkatan Laut sedang sepi. Sebab ada banyak sekali kekacauan di luar sehingga banyak marinir pun yang ditugaskan ke wilayah luar. Namun karena di sana masih ada Akaino ditambah dengan Kong yang baru saja datang, markas mereka pun berhasil dipertahankan dan para bajak laut itu pun kalah dengan telak. Sebagian dari mereka juga memilih untuk segera mundur karena mereka tahu situasinya sudah sangat tidak memungkinkan. Para marinir di tempat itu pun mulai membagi tugas usai pertempuran. Sebagian menangkap para bajak laut yang sudah kalah untuk dibawa ke penjara Impel Down. Sebagian lagi menolong rekan-rekan mereka yang terluka akibat pertarungan. Lalu sisanya akan membersihkan markas akibat pertempuran panas yang berlangsung tadi. Untung saja tidak ada musuh yang bisa masuk ke dalam bangunan markas. Jadi, area yang berantakan hanya pada bagian luar saja karena di sanalah pertempuran tadi berlangsung. Ada juga beberapa kapal yang mengalami kerusakan parah sehingga perlu untuk segera diperiksa apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Sementara itu, di sana pun ada Akaino, Kong, dan Suru yang mengamati keadaan sambil berbincang. Akaino bilang Kong harusnya tidak perlu datang karena dirinya sendiri saja bisa mengalahkan musuh-musuh di tempat itu. Kong pun berkata dia juga yakin bahwa Akaino pasti mampu. Tapi jika saja Kong tidak datang, maka pertempuran akan semakin lama dan kerusakan di Marineford pun akan semakin parah. Nah, jadi memang langkah yang tepat untuk Kong langsung ikut dalam pertempuran. Akaino lalu bertanya apakah Kong tidak diizinkan juga bertarung di wilayah Marijoas. Kong pun menjawab bahwa sejauh ini memang masih belum ada perintah dari atas, karena Gorosei Kesatria Suci dan Cyberpol masih bisa menangani situasi. Situasi pun belum ada musuh yang berhasil menerobos masuk sampai ke dalam kastil Pangea. Ditambah lagi, belum semua Gorosei yang bergerak dalam pertempuran. Jadi, Kong masih tetap mengunggulkan pihak pemerintah dunia dalam pertempuran itu. Akaino pun bilang, sangat disayangkan juga Angkatan Laut tidak dilibatkan dalam pertempuran di atas. Padahal, Akaino sangat penasaran untuk bertarung langsung
langsung melawan dragon. Kong pun berkata, lupakan saja rasa penasaran itu karena para Gorose pasti ingin menangani dragon dengan tangan mereka sendiri sebagai pembuktian dan pesan terhadap para musuh yang mencoba untuk menentang pemerintah dunia. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!